Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita membahas atau mengaji tentang sholat Jumu'ah. Faslun fi sholatil Jumu'ati. Ada pasal menjelaskan sholat Jumu'ah. Hiya sholat Jumu'ah fardu ainin fardu ain inda istima'i syara'itiha, ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Wa furidot, dan diwajibkan sholat Jumu'ah bi Makkah, di Makkah. Walam tuqom, dan tidak dilaksanakan biha sholat Jumu'ah di Mekah itu enggak. Lifaqdil adadi, karena kurangnya jumlah orang Islam. Oleh anna syiariha al-idhar, atau karena syiarnya Jumu'ah al-idharu, jelas. Wa kana, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mustakhfiyan, diam-diam piha di dalam syiar. Wa awwalu man aqamaha, orang yang pertama mendirikan sholat Jumu'ah bil Madinati, di Madinah, qoblal hijrati, sebelum hijrah, As'ad bin Zararah, As'ad bin Zararah, bi qaryatin, di kampung, ala mailin minal Madinati, kira-kira 1 mil dari Madinah. Wa sholatuha, sholat Jumu'ah, afdhalus sholawati, lebih utama-utamanya sholat. Sholat Jumu'ah itu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan di hari Jumu'ah pada waktu sholat zuhur, dan didahului dengan 2 kali khutbah. Kalau ada yang nanya kali itu ya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Al-Bujairami di kitab Khotib Al-Bujairami, juga Syekh Abi Syuja dalam kitab Al-Iqna. Beliau menjelaskan lafaz Jum'ah, mimnya dibaca sukun, artinya hari ke-7 dalam 1 minggu, dimulai dari Sabtu, Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah. Jadi Jum'ah kalau dibacanya jimnya di pahu harokat doma, mimnya sukun, Jum'ah artinya hari ke-7 dalam 1 minggu. Kalau dibaca Jumu'ah, jimnya dibaca doma, mimnya juga harokatnya doma, artinya hari di mana kita melaksanakan sholat Jumu'ah. Jadi nama harinya itu Jumu'ah. Cuma orang Indonesia ribet kalau ngomong Jumu'ah, jadi Jumat gitu lah. Iya, orang Indonesia kan enak singkat-singkat, Jumat gitu. Hari Jumat. Kenapa disebut hari Jumat? 1, karena di hari Jumat kebaikan atau nilai pahala dilipat gandakan. Makanya zaman sekarang lagi ngetren Jumat berkah. Ya, ada kan setiap Jumat. Karena sedekahnya atau amal soleh di hari Jumat itu dilipat gandakan.
Cuma jangan nunggu hari Jumat kalau mau sedekah. Ntar hari Jumat aja. Ya enggak harus. Sedekah mah bisa kapan aja Pak. Enggak harus nunggu hari Jumat. Iya pahalanya gitu ya. Maka perbanyaklah ibadah di hari Jumat. Kalau bisa mah kerjaannya di hari Jumat agak dikurangin. Ya syukur-syukur libur, tapi kan di Indonesia nggak mungkin. Ya, liburnya pasti hari Minggu, hari Ahad. Pokoknya di hari Jumat banyakin amal soleh karena nilai pahalanya dilipat gandakan. Kerjakan bersih-bersih masjid kan ibadah untuk nanti persiapan sholat Jumat. Yang kedua disebut Jumat karena pada hari tersebut Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah berpisah sekian lamanya. Kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri tempat pertemuannya disebut Sarondib, adanya di negara Sri Lanka. Perpisahannya 40 hari, itu menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Kalau di kitab Fathul Mu'in Syekh Abdul Aziz Al-Malibari menyebutkan tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa yaitu Muzdalifah. Kalau Syekh Al-Bujairami menyebutkan tempatnya Arafah. Yang paling masyhur itu atau letaknya katanya di Jabal Rahmah. Ada juga yang berkata kenapa dinamakan hari Jumat? Karena di hari itu Allah menciptakan Nabi Adam secara sempurna. Waktunya disebutkan pas waktu sholat asar. Sholat Jum'ah diwajibkannya pada saat malam Isra di Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Akan tetapi saat itu Rasulullah dan para sahabat belum mengerjakan sholat Jum'ah. Paling tidak alasannya satu, jumlah orang Islamnya saat itu masih sedikit, belum cukup untuk mengerjakan sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah mah harus berjamaah, tidak bisa sendiri. Kedua alasannya, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan syariat Islam secara terang-terangan. Kanjeng Nabi aja saat itu dakwahnya masih sembunyi-sembunyi Pak. Ditembak bisa sama Abu Jahal. Jadi masih dimusuhin Pak. Maka nggak mungkin melaksanakan sholat Jumu'ah pada saat itu. Sholat Jumu'ah dikerjakan di Madinah. Sahabat yang pertama kali memimpin pelaksanaan sholat Jumu'ah namanya As'ad bin Zararah. Atas perintah Rasulullah melalui Mus'ab bin Umair. Beliau melaksanakan sholat Jumu'ah saat itu di satu tempat namanya Naqiul Khodomat di kampung yang bernama Bayadoh. Itu Pak keterangan yang ada di kitab Bujairami Al-Khatib. Ya. Rasulullah pertama kali mengerjakan sholat Jumu'ah pada saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Bulan apa tuh Pak hijrahnya? Dari Makkah ke Madinah. Bulan
Akhir Safar beliau baru hijrah ke Madinah. Itu menurut penjelasan para ulama Indonesia, Pak. Ada di buku Ensiklopedia Islam kalau yang punya. Rasulullah pada saat itu hijrah sampai di Kuba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal atau tanggal 20 September 622 Masehi. Sampai di Kuba hari Senin, nginep dulu 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Baru tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumat, Rasulullah melanjutkan perjalanan dari Kuba menuju Yasrib. Zaman itu, sekarang mah disebut Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah beserta para sahabat yang ikut hijrah melaksanakan sholat Jumu'ah di perkampungan Bani Salim. Itulah pertama kali Rasulullah memimpin pelaksanaan sholat Jumu'ah. Maka sekarang ada apa itu di tempat itu masjid, namanya Masjid Jum'ah. Kurang lebih jaraknya katanya 6,5 km dari kota Madinah. Ada Masjid Jum'ah. Itu masjid yang pertama kali dipergunakan untuk sholat Jum'ah oleh Kanjeng Nabi Muhammad beserta para sahabat. Mulai dari situ kemudian sholat Jumu'ah dilaksanakan di beberapa masjid. Itu Pak sejarah sholat Jumu'ah. Ya. Yang jelas sholat Jumu'ah bukan pengganti sholat zuhur. Pernah dengar nggak ada yang nyampein kalau sholat Jumu'ah itu pengganti sholat zuhur? Bukan Pak. Sholat Jumu'ah itu berdiri sendiri, diwajibkan pada malam Isra di Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Di kitab Imam Syafi'i menjelaskan bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka melaksanakannya sholat zuhur. Nggak ada qada sholat Jum'ah, nggak ada Pak. Kalau sholat Jum'ah udah ketinggalan, yang mengerjakannya sholat zuhur 4 rakaat. Coba ya. Tapi yang jelas sholat Jum'ah bukan pengganti sholat zuhur. Dia adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sholatul jum'ati raq'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam wa qad khaba man iftara. Riwayat Ahmad. Jumat itu 2 rakaat yang sempurna, bukan sholat zuhur yang dikosor. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat Jumat hukumnya apa hukumnya? Fardu ain. Fardu ain bagi orang Islam yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Maka tidak bisa nggak bisa diwakilkan sholat Jumat. Umpamanya, tolong Pak Ketua DKM, saya nggak bisa sholat Jumat, wakilin aja ya. Gitu lah, nggak bisa. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bisa diwakilin.
di kampung kita di sini ada yang meninggal, maka untuk melaksanakan pemulasaraan jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, cukup diwakilkan oleh beberapa orang Islam. Bahkan kalau 1 orang 2 orang pun sudah cukup, Pak. Maka orang Islam yang lainnya gugur dari kewajiban. Tapi kalau nggak ada 1 orang pun yang memulasara jenazah, semua orang Islam di kampung ini dosa semua. Jadi hukumnya fardu ain, Pak, untuk orang yang memenuhi syarat. Nah sekarang kita ngajinya apa syarat wajib sholat Jumu'ah, kan begitu, Pak? Ya, siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumu'ah? Kalau kita ngaji nih, bapak-bapak, umpamanya ngaji Fathul Qorib, kemudian Matan Goyah wa Takrib, atau bapak ngaji kitab Hasyiah Al-Bajuri, ngaji kitab Kutul Habibil Gorib, kitabnya Syekh Nawawi Banten, ya, atau bapak ngaji kitab Al-Iqna, maka syarat wajib Jumu'ah itu ada 7, Pak. Ada 7. Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian laki-laki, sehat atau tidak ada halangan, dan yang ke-7 mustautin atau mukimin atau bukan musafir. 7, Pak. Tapi kalau kita ngajinya Fathul Mu'in, ngajinya I'anatut Thalibin, maka ada 5 syarat wajibnya. Mukallaf, merdeka, laki-laki, tidak ada halangan atau sehat. Yang ke-5 yang terakhir mukimin atau mustautin, bukan musafir. 5, Pak. Yang hilang yang mana? Islam, ya. Kemudian balik dan berakal digabung jadi mukallaf. Itu makanya jadi 5. Kayak ada 7, Pak, syaratnya. 1 Islam. Ini mah nggak usah dibahas lah. Ya masa orang non muslim wajib sholat Jumat, kan nggak mungkin. Yang wajib sholat Jumat pasti orang Islam, udah pasti. Yang kedua, balik. Syaratnya balik, kalau masih pada ingat di kitab Safinatun Najah ada 3 kan? 1, usia 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Kalau sudah usia 15 tahun balik. Kedua, laki-laki belum berusia 15 tahun tapi sudah mimpi keluar sperma atau sudah keluar sperma. 2. Ya, yang ketiga, anak perempuan yang sudah haid minimal umur 9 tahun. Nah ini udah balik, Pak. Jadi sudah wajib melaksanakan perintah-perintah agama. Maka sholat Jum'ah tidak wajib bagi anak kecil yang usia 7 tahun, 10 tahun, ya 12 tahun. Itu, Pak, yang belum memenuhi syarat balik. Kalau ada orang Islam yang suka bawa anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun ke masjid untuk ikut sholat Jum'ah, itu dalam rangka ngajarin pendidikan. Karena ada hadis Nabi apa tuh? Murrus sobiya bis sholati idza balagos sab'a sinin
Wa idza balagha asra sinin fadribu 'alaiha. Kalau ada anak yang umur 7 tahun, ajarin dia untuk mengerjakan sholat fardu. Kalau sudah umur 10 tahun masih suka meninggalin sholat juga, agak keras Pak ngajarinnya. Bukan dipukul, bukan. Oh, Ustaz kan di hadisnya fadribuhu 'alaiha, bukan dipukul Pak. Kuaplok dipukul. Wah, itu kelenger baca. Maksudnya diajarinnya agak keras lah. Ayo kalau nggak sholat nanti bapak nggak kasih uang jajan, gitu ya. Agak keras. Ayo kalau nggak mau ngaji nanti bapak nggak ajak jalan-jalan. Nah itu kan agak keras Pak. Pokoknya dididik yang agak berbeda dibanding dengan anak yang umur 7 tahun, 6 tahun. Gitu. Ya. Nah, itu udah Islam, kemudian balik. Yang ketiga, berakal. Maka sholat Jum'ah tidak wajib bagi orang gila. Kalau nggak mau sholat Jum'ah gila aja Pak. Itu. Atau orang yang koma, sakit koma, kan nggak sadar. Nah itu nggak wajib sholat Jum'ah. Yang keempat, merdeka. Merdeka itu bukan budak. Zaman sekarang mah nggak ada lah. Iya, karena kalau budak itu harus ada izin dari majikan, dikuasain sama majikan. Ya, ya, iya, di Sunda ada budak letik sih ya, gitu ya. Iya. Yang keempat, merdeka. Merdeka itu bukan budak. Zaman sekarang mah nggak ada lah. Iya, karena kalau budak itu harus ada izin dari majikan, dikuasain sama majikan. Ya, ya, iya, di Sunda ada budak letik sih ya, gitu ya. Iya. Wah, mana? Secara apa namanya disebut budaknya, secara perlakuan bisa disebut budak. Tapi budak dalam pengertian yang sesungguhnya bukan itu. Kalau zaman Kanjeng Nabi itu atau zaman jahiliyah, budak itu benar-benar dibeli, Pak. Dia dipekerjakan nggak dapat upah. Maka yang perempuannya disebut amat, bisa dijadikan gundik oleh majikannya. Ya, makanya begitu Kanjeng Nabi diutus, rata-rata nih hukuman orang Islam yang melanggar syariat, hukumannya diantaranya merdekakan budak supaya perbudakan habis, Pak. Ya kan? Ada orang lagi puasa Ramadan, siang hari melakukan hubungan suami istri, maka salah satu kafaratnya merdekakan budak. Ada orang yang ingkar janji, udah janji, maka salah satu kafaratnya merdekakan budak. Ada suami yang bersumpah zihar, menyamakan istrinya dengan bagian badan ibunya, ibu kandungnya, itu kan zihar. Kafaratnya salah satunya merdekakan budak, maka perbudakan habis. Yang kelima, laki-laki. Perempuan tidak wajib sholat Jum'ah. Yang wajib sholat Jum'ah itu laki-laki yang balik, yang berakal, yang merdeka. Gitu Pak. Laki-laki kalau belum balik, belum wajib. Laki-laki udah balik, udah dewasa, tapi hilang akalnya, kayak tadi ODGJ atau pingsan, ya koma, nah, maka tidak wajib sholat Jumu'ah, Pak. Nanti ada pertanyaan, Ustaz, orang perempuan boleh nggak sholat Jumu'ah? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak?
Sah nggak kalau orang perempuan melaksanakan sholat Jumu'ah? Nah, 4 madhab imam fikih menyatakan boleh atau sah. Sah Pak, orang perempuan mengerjakan sholat Jum'ah sah. Tapi ada penjelasannya lagi. Kalau yang punya kitabnya Fikih ala Madahibil Arba'ah, ada yang punya kitabnya? Murah kok, paling 300 ribuan. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, beliau merinci Pak, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat orang perempuan baik nenek-nenek maupun yang masih gadis, yang masih cakep, lebih baik sholat zuhur di rumah daripada sholat Jum'ah. Itu madhab Abu Hanifah. Madhab Imam Malik, nenek-nenek atau orang perempuan yang sudah tidak nafsu dilihat sama Pak Ketua DKM, ya, gitu. Maka boleh melaksanakan sholat Jum'ah atau berjamaah di masjid. Ya, hah? Ya dipisah, perempuan bisa. Ya dipisah lah, laki-laki sama perempuan dipisah kan udah ada aturannya cara berjamaah laki-laki dan perempuan. Pak Haji mah pengen disatuin aja. Mana nenek-nenek masih doyan juga. ya, boleh Pak kalau nenek-nenek ya, atau orang perempuan, pokoknya yang orang laki ngelihatnya udah nggak ada, ya udah nggak ngandung syahwat lah, nah, udah adem. Kalau kata duren mah udah anyep, ya nggak ada rasanya. Boleh itu sholat Jumu'ah dan jamaah di masjid. Untuk perempuan yang masih muda, masih mengkel, masih seger, Ketua DKM kalau ngelihat ya sinyalnya masih kenceng gitu ya, antenanya langsung diri, itu makruh sholat Jum'ah dan jamaah di masjid. Makruh Pak, yang masih muda-muda tuh ya. Kalau menurut madhab Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat nenek-nenek atau perempuan tadi yang sudah enggak nafsu dilihatnya, enggak pakai dandan. Kan ada nenek-nenek ganjen, ya kan? Iya Pak, ada nenek-nenek masih pakai ini aja, bedak gitu, sampai bedaknya pada nempel di kulit keriputnya. Iya kan? Atau ada yang ganjen itu pakai minyak wangi. Itu makruh sholat di masjid, apalagi sholat Jum'ah, makruh Pak. Ya, kalau orang perempuan yang tadi, yang nenek-nenek yang udah nggak nafsu dilihatnya, terus nggak dandan, nggak pakai minyak wangi, nggak makruh. Menurut mazhab Imam Syafi'i silakan sholat berjamaah di masjid atau ikut sholat Jumu'ah. Kalau yang masih muda, makruh Pak, makruh. Nah yang nenek-nenek atau yang masih muda, mazhab Imam Syafi'i ada 2 syarat. Syarat pertama, harus ada izin dari wali. Jadi anak perempuan nih yang mau sholat berjamaah di masjid, umpamanya besok sholat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, harus ada izin dari orang tuanya atau dari walinya. Kalau nggak diizinin jangan. Umpamanya orang tuanya ngelihat, ya anak gua cakep bener ini, gitu ya. Kalau keluar rumah ntar ya ganggu, dah nggak bakal khusyuk itu khotib sama imam. Udah nak sholatnya di rumah aja.
tinggal diizinin, nggak boleh tuh sholat di masjid anak perempuan. Tapi kalau diizinin silahkan. Yang kedua, tidak mengundang perbuatan kriminal. Sekiranya nanti orang perempuan datang ke masjid mengundang perbuatan kriminal, ya maka tidak boleh sholat di masjid. Makanya kalau mau sholat ke masjid orang perempuan nggak usah pakai perhiasan, ya. Nanti orang ngelihatnya wah jambret nih, gitu bah, ya. Iya. Secara keseluruhan 4 madhab imam fikih membolehkan atau menghukumi sah perempuan ikut sholat Jum'ah. Boleh, silakan. Ya, kalau ketua DKM mau udah ayo silakan ngizinin silakan. Itu. Kemudian yang keenam, syarat wajib Jumu'ah sehat atau tidak ada halangan. Maka orang yang sakit, mohon maaf, stroke, lumpuh, orang tunanetra, nggak ada orang yang membantu dia dari rumah menuju masjid, maka tidak wajib sholat Jum'ah. Nanti bagaimana? Sholat zuhur aja 4 rakaat. Kalau orang yang sakit mata masih bisa ke masjid, itu mah wajib masih. Ya, atau puyeng-puyeng, saya kan sakit. Itu masih puyeng tapi masih bisa dari rumah ke masjid. Itu wajib sholat Jum'ah, Pak. Yang nggak wajib sholat Jum'ah mah ya yang udah sepuh, nggak bisa jalan, nggak ada yang nuntun ya untuk dia dari rumah ke masjid, nggak ada yang dorong kursi rodanya, atau tunanetra nggak ada yang nuntun, sekalipun dibayar nggak apa-apa Pak. Umpamanya ada orang yang dikasih upah, ayo tuntun orang yang sakit ini ke masjid untuk sholat Jum'ah, nggak apa-apa dibayar, berarti dia wajib sholat Jum'ah. Tapi kalau nggak ada, nggak wajib. Terus termasuk lagi berhalangan orang yang memulasara jenazah pas di hari Jum'ah, di waktu Jum'ah. Umpamanya kejadian ada yang meninggal hari Jum'ah di waktu mau sholat Jum'ah, amilnya ini atau orang-orang yang ngurusin jenazah ini nggak apa-apa Pak, nggak sholat Jum'ah. Ya tapi ilok amat, ilok bahasa apa? Ya tapi masa iya Pak? Ya mau sholat Jum'ah udah dipaksain juga mandiin, kapanin gitu kan? Paling ngomongnya ntar aja habis sholat Jum'ah. Tapi kalau kejadian seperti itu termasuk udzur Pak yang dibolehkan secara syariat. Contoh lagi yang dibolehkan. Ada orang dari rumahnya nih mau pergi ke masjid. Tiba-tiba ada orang kejadian tabrakan umpamanya. Bleduk apa jeger. Ya. Tabrakan, kecelakaan, terus dia nolongin itu orang Pak. Ditolongin akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampai sholat Jum'ahnya ketinggalan, itu enggak masalah. Dia berarti berhalangan untuk sholat Jum'ah. Nanti dia ngerjain sholat zuhur 4 rakaat. Gitu Pak ya. Termasuk nanti halangan lagi hujan lebat. Hujan lebat tuh. Payung kagak ada. Jalanannya becek yang mau ke masjid. Wah, udah repot dah. Maka itu juga termasuk udzur sholat Jum'ah. Yang terakhir contohnya jangan banyak-banyak. Ada orang punya utang. Punya utang. Pada saat hari Jum'ah dan mau melaksanakan sholat Jum'ah, itu waktunya udah jatuh tempo, tapi dia belum bayar. Akhirnya orang yang ngutangin ngincer dia. Ini nih waktunya sholat Jum'ah, pasti dia pas ke masjid, gua tungguin dah, nanti gua tagih, gitu ya. Kira-kira orang yang nagih itu kemudian membawa senjata tajam atau bisa berbahaya bagi orang yang punya utang tadi?
maka dia tidak wajib sholat Jum'ah karena nyawanya terancam. Gitu ya. Makanya bilang ke debt collector kalau mau nagih hari Jum'ah aja, tungguin di Masjid Nurul Hijrah gitu ya. Maksudnya mah biar dia enggak sholat Jum'ah. Ya. Diwakilin apa? Bisa kayak satpam di masjid untuk menjaga keamanan kendaraan jamaah. Terus ada satpam yang bertugas, Pak. Itu dia nggak salat Jumu'ah, boleh. Nanti dia salat zuhur. Harus mukimin, orang yang tinggal di tempat pelaksanaan salat Jum'ah. Maka musafir yang melakukan perjalanan jauh minimal 80,64 km. Kalau di kitab Fikih Al-Madhahibil Arba'ah itu dihitung 80,64 km. Ada yang berpendapat 90 km. Maka tidak wajib sholat Jum'ah musafir, Pak. Kecuali nih, dia sudah punya niat dari Depok mau ke Bandung, nanti mau nginep di Bandung 4 hari, maka sholat Jum'ahnya tetap wajib. Umpamanya hari Senin pergi nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dia udah ada niat, saya nanti di rumah anak di Bandung mau nginep 4 hari, 5 hari. Dia pergi dari hari Senin, berarti kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masih di Bandung kan. Nah ini mah udah 4 hari, Pak. Wajib sholat Jumu'ahnya. Wajib. Termasuk lagi orang yang bepergian, tidak tahu dia nanti di tempat yang dituju itu akan berapa lama. Ada orang datang dari Jawa ke Jakarta karena mau mencari pekerjaan. Dia nggak tahu nanti di Jakarta tinggal berapa lamanya, nggak tahu. Nah itu juga wajib sholat Jumu'ah kalau nanti pas hari Jum'ah, gitu ya. Jadi nggak semua musafir nggak wajib Jum'ah, nggak. Maka kita tidak boleh bepergian di hari Jum'ah sekiranya nanti akan meninggalkan sholat Jum'ah, Pak. Nggak boleh, makruh itu. Kalau mau perginya sebelum subuh, itu kita ulama fikih membolehkan. Ya, apalagi umpamanya di lingkungan ini jumlah orangnya cuman sedikit, cuman ada 40 orang. Lah kalau dia pergi kan berkurang. Nah, maka nanti syarat wajib sholat Jumu'ah jamaahnya berkurang. Itu nggak boleh, Pak. Ya. Tapi kalau kita pergi di hari Jumu'ah dan kita punya keyakinan pasti sholat Jumu'ah masih keburu waktunya, itu boleh. Ya silakan mampir di mana? Gimana? Nah, di rakaat yang kedua boleh, Pak. Boleh. Umpamanya kita datang ke situ, imam udah berdiri rakaat kedua. Tetap nanti setelah itu setelah imam salam disempurnakan lagi 1 rakaat. Gitu, Bapak. Kenapa, Pak? Pada kalau waktu Jumat jualannya ramai. Itu nanti ada pembahasannya di jumlah jamaahnya harus 40 kalau Imam Syafi'i. Jadi nanti ada kasus kayak gitu, Pak. Ayat Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah kasus yang pada faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya. Terus nanti wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima
qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu pada ya. Udah buel itu udah isya. Ya, itu syarat wajib Jum'ah. Ya, pokoknya 7: Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, tidak ada halangan, kemudian mukim atau bukan musafir. Nanti kita lanjut lagi minggu depan insyaallah. Syarat sah sholat Jumu'ah gitu ya, karena udah keburu bel. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perbaikan pelaksanaan ibadah sholat Jum'ah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.